Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Amanda dengan NIM 2414 201099. Saya berasal dari Keperawatan 1B. Di sini saya akan menjelaskan 10 sistem pada manusia. Untuk lebih jelas, simak video selanjutnya ya. Sistem saraf. Sistem saraf adalah organ tubuh yang terdiri dari sel bersaraf dan sel-sel saraf yang berhubungan seperti sel-sel indrawi, aktivitas motor volantar, involantar. Organ dan homeostasis dari proses fisiologis pada tubuh, sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf neuron yang paling terhubung untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel pria, utamanya sistem saraf manusia, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat, merupakan sistem yang berfungsi menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang terbesar di seluruh bagian tubuh. Saraf pusat berada pada otak dan sumsum tulang belakang. Otak dibedakan menjadi tiga, yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri atas beberapa lobus, yaitu lobus bagian belakang merupakan pusat penglihatan, lobus bagian samping atau pelipis merupakan pusat pendengaran, lobus bagian tengah merupakan pusat perasa, lobus antara belakang dan tengah merupakan pusat kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Yang kedua yaitu otak kecil atau cerebellum. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan, sebagai pengatur kontraksi otak sadar atau motorik, sebagai pusat koordinasi, sebagai pusat seluruh kegiatan otak. Yang ketiga ada otak tengah, terdiri atas bagian merupakan lobus optik sebagai pusat refleks mata, bagian tengah terdapat talamus yang merupakan pusat pengaturan impuls sensoris, bagian dasar merupakan pusat pengatur suhu, keseimbangan cairan tubuh, metabolisme lemak, karbohidrat, tekanan darah, tidur, dan selera makan. Lalu sumsum tulang belakang, spinalis yang terdapat di dalam rongga tulang belakang, bagian luar berwarna putih, dan bagian dalam kelabu. Fungsinya sebagai pelindung impuls dari dan ke otak, memberi kemungkinan gerakan refleks. Sumsum tulang belakang terhubung secara langsung ke batang otak atau medula oblongata yang berfungsi untuk mengatur refleks logis seperti pernapasan denyut jantung atau pelebaran dan penyempitan pembuluh darah. Kemudian, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh berdasarkan cara kerjanya sistem saraf. Sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sistem saraf sadar atau somatik yang berfungsi menyampaikan informasi dari saraf motorik sensorik pada mata, telinga, kulit, dan mulut menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi ke otak untuk menghasilkan satu respon. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari. Selanjutnya ada sistem saraf tak sadar atau otonom yang bekerja tidak menurut kehendak kita. Saraf otonom terdiri atas saraf simpatik. Saraf simpatik terdiri dari impuls saraf di sepanjang tulang belakang bagian depan yang dimulai dari ruas tulang leher sampai tulang ekor. Fungsinya mensarafi otak-otak tak sadar seperti alat pencerna dan alat pernapasan. Saraf parasimpatik bekerja secara berlawanan dengan saraf simpatik. Saraf simpatik mempercepat, maka saraf simpatik bersifat memperlambat, dan begitu juga sebaliknya. Contohnya, saraf simpatik mempercepat kerja jantung, parasimpatik memperlambat kerja jantung. Selain itu, berdasarkan asal perencanaannya. Sistem saraf tepi juga dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu saraf karineal, yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas dari saraf karineal adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik tubuh. Saraf spinal yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis, sumsum tulang belakang, dan berfungsi sebagai pengantar impuls dari dan ke otak serta sebagai pengatur gerakan. Selanjutnya ada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang mengatur dan menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sistem endokrin juga berhubungan dengan sistem saraf karena saling mengontrol satu sama lain. Selain menghasilkan hormon, sistem endokrin menghasilkan hormon untuk tubuh manusia, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, dan mengatur metabolisme.
oksidasi untuk meningkatkan penyerapan glukosa pada usus halus, mempengaruhi metabolisme dan vitamin, protein, dan mineral. Kelenjar hipofisis salah satu bagian kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak. Bagian dari kelenjar endokrin memiliki peran penting dalam sekre hormon. Kelenjar hipofisis terdiri dua lobus. Yang pertama yaitu lobus anterior, yang kedua adalah lobus posterior. Kelenjar tiroid mengatur metabolisme dalam tubuh, berada di depan leher kelenjar paratiroid. Melekat pada kelenjar tiroid terbagi dalam 4 bagian yang mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh. Kelenjar timus terletak di dalam toraks dengan tinggi seperti trakea yang berfungsi menghasilkan limfosit. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar ini terbagi dua dan terletak di bagian atas dan kanan ginjal, mengatur keseimbangan air, elektrolit dan garam, mengatur metabolisme lemak. Kelenjar ini terbagi dua, yaitu alfa dan beta. Alfa berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon, sementara beta menghasilkan hormon insulin. Kelenjar kelamin terbagi dua, yaitu testis pada pria dan menghasilkan testosteron pada wanita yang menghasilkan ovarium, penghasilan estrogen, organ reproduksi. Jika kita semakin tahu dengan organ reproduksi, kita akan semakin mencintai organ reproduksi kita dan tahu cara menjaga kesehatannya. Yang pertama yaitu organ reproduksi pria, mulai bagian luar yaitu penis. Kita tahu penis merupakan organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut dengan ereksi, yang dapat mengeluarkan sperma dan cairan mani yang disebut ejakulasi. Walaupun dari luar terlihat simpel, namun pada bagian dalam organ ini terdiri dari banyak bagian yang mempunyai fungsi penting. Penis dibungkus oleh kulit luar yang disebut foreskin atau preputium. Pada saat akan memasuki masa remaja, kulit membungkus bagian atas kepala penis ini akan dibuang yang disebut proses fungsi atau disunat. Tujuan sunat adalah mencegah pengumpulan kotoran di daerah kepala penis. Dalam penis terdapat satu saluran uretra. Nah, saluran ini untuk mengeluarkan sperma dan urin. Tetapi pengeluaran urin dan sperma ini tidak dapat terjadi bersamaan karena sudah diatur sedemikian rupa oleh tubuh kita. Selanjutnya ada skrotum dan testis. Nah, skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Sedangkan testis berada di dalam skrotum, terdiri dari dua buah berbentuk bulat. Lalu apa fungsi dari testis ini? Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual, yaitu testosteron. Produksi sperma dimulai saat masa pubertas, biasanya di kisaran umur 11-15 tahun. Hormon seksual ini berfungsi untuk memberikan ciri-ciri sekunder pada laki-laki, misalnya tubuh yang lebih kekar, dada bidang, tumbuh rambut berupa kumis, tumbuh jakun. Jadi, apakah sperma dari testis ini selalu dalam keadaan matang? Jawabannya belum. Ada organ yang bernama epididymis berjumlah 2 buah, merupakan tempat untuk pematangan sperma. Selain itu, fungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan. Selanjutnya ada 2 buah vas pharyngeal. Fungsi organ ini adalah tempat transportasi atau jalan sperma yang nanti juga melewati ejakulatory ductus untuk mengantarkan sperma ke penis dan kemudian dikeluarkan atau biasa kita sebut ejakulasi. Yang terakhir ada 3 kelenjar dalam sistem reproduksi laki-laki. Ada 2 seminal vasculars yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi sperma agar mengeluarkannya baik, dan 1 buah kelenjar prostea yang berfungsi menghasilkan cairan dan membantu sperma untuk bertahan pada pH asam pada cairan vagina, serta 2 buah bulb uretra yang berfungsi menghasilkan cairan, berperan sebagai pelumas pada saat melakukan hubungan seksual. Ternyata organ reproduksi kita sangatlah kompleks dan penting untuk dijaga kesehatannya. Selanjutnya ada sistem muskuloskeletal. Yang pertama yaitu kranium,
yaitu tulang tengkorak. Ada parental, yaitu tulang dahi, parietal tulang ubun-ubun, temporal yaitu tulang samping, occipital tulang belakang, frontal tulang dahi, nasal tulang hidung. Ziggomatic yaitu tulang pipi, dan maxilla tulang rahang atas, mandibula tulang rahang bawah. Ada columnas vertebra yaitu tulang ruas belakang, cervix tulang leher, selanjutnya ada thorax yaitu tulang punggung, ada lumbar yaitu tulang pinggang, sacral tulang kelangkang, coccygeus yaitu tulang ekor, selanjutnya ada sternum yaitu tulang dada, dan costa adalah tulang rusuk, mandibrium tulang hulu, ada corpus yaitu tulang badar, dan kyphoid tulang taju pedang, dan ada costa hera tulang rusuk sejati, ada costa spuria tulang rusuk palsu 3 pasang, costa flutintas yaitu tulang rusuk melayang, selanjutnya ada pectoral tulang gelang bahu. Pertama ada clavicula yaitu tulang selangkah, scapula tulang belikat, pelvis tulang gelang, ilium berarti tulang usus, ada pubis yaitu tulang kemaluan, ischium yaitu tulang duduk, selanjutnya ada tulang superior yaitu tulang anggota gerak atas. Di bagiannya ada humerus tulang pangkal lengan, ada radius yaitu tulang pengumpil, ada ulna tulang hasta, dan karpal tulang pergelangan tangan. Selanjutnya metakarpal tulang telapak tangan, ada pelangus yaitu tulang jari tangan. Selanjutnya ada extremitas inferior yaitu tulang anggota gerak bawah, femur tulang paha, ada patella tulang tempurung lutut, fibula tulang betis, tibia tulang kering, ada tarsal yaitu tulang pergelangan kaki, dan ada metatarsal yaitu tulang telapak kaki. Selanjutnya ada sistem perkemihan. Apa itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin. Bagian sistem perkemihan yang pertama di ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara baik. Bagian yang kedua adalah ureter. Ureter yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari yang pertama yaitu lapisan luar, dan yang kedua adalah lapisan tengah. Selanjutnya adalah kandung kemih atau vesika urinia. Sebagai tempat urin dikumpulkan terletak dalam panggul di belakang simfisis pubis. Yang keempat ada uretra. Uretra berfungsi agar urin dikeluarkan dari vesika urinia. Memiliki panjang 15-20 cm pada laki-laki dan 3-4 cm pada perempuan. Selanjutnya proses pembentukan urin. Prosesnya ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama, filtrasi adalah proses penyimpanan darah yang berlangsung di glomerulus dalam badan Malpighi. Yang kedua adalah reabsorpsi, adalah penyerapan kembali bahan-bahan yang masih ada dalam darah setelah mengalami filtrasi. Yang ketiga ada argumentasi, adalah proses penambahan ion K+ senyawa NH3 dan ion H+ pada urin di dalam tubuh distal. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu jantung, adalah salah satu organ yang berfungsi untuk memompa darah. Bagian jantung manusia terdiri atas 2 ruangan serambi kanan dan kiri, dan 2 ruangan bilik kanan dan kiri. Serambi jantung atau atrium antara kiri dan kanan bagian jantung adalah kutub tricuspidalis dan kutub bicuspidalis. Kutub pulmonalis. Dengan demikian, jantung memiliki 4 ruangan. Bilik kanan yang disebut ventricle dexter, bilik kiri vertical dinister, ada kutub vicus pandilis, kutub bicuspidalis, dan kutub pulmonalis. Kemudian ada pulmon, retrapulmonalis, vena pulmonalis kiri. Kedua pembuluh darah ini sesuai dengan arah paru-paru kiri dan kanan.
dan terakhir ada sirkulasi darah. Pada jantung dimulai dari serambi kanan ke seluruh tubuh, kemudian ke bilik kanan membawa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Kemudian serambi kiri menerima darah dari paru-paru yang mengandung oksigen. Jantung manusia pada umumnya memiliki ukuran kurang lebih sebesar kapal tangan pemiliknya. Detak jantung manusia normal berada di rongga dada sebelah kiri. Selanjutnya ada sistem hematologi. Sistem hematologi ada dua sistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Komponen darah dalam sistem hematologi juga merupakan komponen yang berpengaruh dalam sistem imunologi. Sistem imun, sistem kekebalan tubuh yang melawan sumber penyakit dan menolak berbagai benda asing yang masuk tubuh agar terhindar dari penyakit atau kondisi sakit. Proses kekebalan tubuh terbentuk salah satu karena peran dari darah, antibodi atau antigen. Darah merupakan cairan yang dialirkan melalui pembuluh darah yang terdiri atas sel-sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit serta plasma darah. Selanjutnya ada sistem entagumen. Pertama yaitu kulit. Kulit adalah organ lapisan luar yang menutupi tubuh sebanyak 5-20% jika dibentangkan rata-rata. Kulit manusia bisa menutupi area seluas kurang lebih 2 mili persegi atau sebesar sebuah selimut kecil. Lapisan kulit terdiri dari 3 lapis utama yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Kelebihan kulit ini bervariasi bergantung pada letak pada tubuh. Yang paling tipis yaitu kurang dari 0,5 dan paling tebal bisa mencapai 4. Misalnya kulit pada bagian telapak kaki, selain berfungsi sebagai menutup, ternyata kulit memiliki berat peranan dalam kehidupan. Selanjutnya ada sistem integumen, termasuk di dalamnya rambut, kuku, kelenjar, dan sel-sel saraf khusus. Fungsi penting dari organ kulit adalah sebagai proteksi, regulasi, dan penerima rangsangan proteksi kulit, melindungi tubuh dari ancaman-ancaman yang kita dapatkan dari lingkungan. Kulit juga berfungsi menahan tekanan dan benturan di kolagen lentur yang merupakan kandungan utama lapisan. Sebagai epidermis, terdiri dari yang bernama keratinosit. Sel-sel ini berganti secara 4 minggu. Saat sel-sel ini bergerak ke atas, sel ini akan dikeraskan yang dinamakan keratin. Pada proses ini, sel-sel ini membentuk lapisan-lapisan bertumpuk yang rata dan tahan air, sehingga sulit dan dimasukkan ke organisme. Namun, ketika ada organisme atau mikroba yang berhasil melewati epidermis dan ingin masuk ke dalam tubuh, akan berhadapan dengan Langerhans. Sel ini akan berinteraksi aktivitas respon kekebalan. Bagian terpenting dari struktur ini adalah mikroorganisme yang hidup di permukaan kulit, lipatan, dan celah-celah kulit. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai regulasi yang mengatur suhu tubuh yang dapat mendeteksi suhu panas atau dingin. Kemudian disampaikan ke otak dan disampaikan ke pembuluh darah. Akibatnya, pembuluh darah akan menanggung jika tubuh terlalu panas. Sistem pernapasan. Yang pertama yaitu hidung. Udara pertama kali masuk ke sistem pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi rongga udara, kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk dihangatkan dan dilembabkan sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu setelah melalui faring. Udara akan memasuki laring, bagian atas saluran pernapasan di belakang lidah, dan di depan laring terdapat epiglottis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke saluran yang masing-masing. Ketika makanan di dalam laring bergerak ke atas dan mendorong epiglottis sehingga menutupi glottis. Glottis ini adalah bukaan trakea yang tenggorokan. Ketika makanan menuju lambung, glottis terbuka sehingga kemungkinan
udara pernapasan masuk ke laring, yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara dari laring. Udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartalago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Mukus ini berfungsi untuk mengangkat debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lainnya. Dia bergerak seperti ombak dan membungkus ke atas, menuju faring. Tempat membungkus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan dari trakea. Selanjutnya terdapat bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkeolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantong udara. Di ujung bronkeolus, oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintas epitelium ke dalam kabel darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kabel darah melintas epitelium alveoli untuk dikeluarkan ke seluruh tubuh melalui ekspirasi. Dan yang terakhir ada sistem pencernaan. Kita harus memahami bentuk sistem pencernaan serta mengetahui proses pencernaan makanan melalui dan dari berbagai proses mengunyah, menelan, absorpsi sampai dengan eliminasi. Manusia memiliki beberapa dimulai dari mulut, vagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan organ-organ pelengkapnya adalah pankreas, hati, empedu, dan lenjer salivia. Secara garis besar, terdapat 6 fungsi sistem pencernaan, yaitu yang pertama pemasukan makanan ke dalam tubuh, yang kedua ada pendorongan pergerakan makanan, yang ketiga ada pencernaan mekanik. Ini proses pencernaan makanan ke mulut yang lebih kecil. Selanjutnya adalah pencernaan kimiawi, yaitu hidrolisis yang diserap ke dalam tubuh seperti monosakarida, asam amino, dan asam lemak. Yang kelima, ada proses penyerapan, absorpsi. Dan yang terakhir ada proses dedikasi, pembuangan material yang tidak tercerna sebagai feses.